Kembali lagi dengan aku Nona Mauboy dari Kupang. Dan di series kali ini aku ingin bercerita secara lebih spesifik tentang apa saja yang aku rasakan ketika aku mengalami kedukaan. Hal pertama yang aku alami adalah aku begitu syok, dan sebagai hasilnya adalah aku nggak bisa nangis, dan aku juga untuk beberapa menit, mungkin sekitar setengah jam pada saat itu, pikiranku stuck. Aku nggak bisa berpikir apa-apa, dan aku lupa, tapi mungkin sekitar setengah jam aku benar-benar kayak hilang, nggak bisa mikir apa-apa dan nggak bisa berespon apa-apa. Yang kedua, aku bingung dalam pengertian ini adalah mungkin ada penolakan dari logika aku nggak mau menerima fakta bahwa adekku itu nggak ada lagi. Jadi aku coba memaksa pikiran aku untuk memikirkan alternatif lain, atau apakah ada pertolongan lain yang bisa dipakai untuk mengubah fakta. Jadi pada saat itu ada waktu di mana aku benar-benar bingung, dan ya sulit untuk terkoneksi antara akal sehatku dengan fakta yang ada. Aku susah untuk mensinkronkan antara faktanya adekku udah nggak ada, dan logikaku masih coba untuk mencari-cari cara atau jalan atau pertolongan apa yang kira-kira bisa dilakukan. Jadi pada fase ini aku benar ada dalam waktu kebingungan. Yang berikut, aku juga merasakan sesak nafas, dadaku begitu sakit, aku susah sekali untuk bernafas, dan aku juga nggak bisa menangis. Ketika dokter menyatakan bahwa adekku udah nggak ada, aku nggak bisa menangis untuk beberapa waktu. Bukan hanya beberapa waktu, tapi beberapa jam aku nggak bisa menangis. Aku info saudaraku yang lain dan mereka langsung berespon dengan menangis yang histeris. Aku menyaksikan mamaku, saudara-saudara dekat, famili kami yang sudah tahu itu langsung menangis histeris. Tetapi aku nggak nangis pada saat itu. Aku nggak ngerti secara psikologi maksudnya apa, tapi ada beberapa jam pada saat hari itu di mana aku benar-benar bahkan nggak bisa meneteskan air mata. Yang berikut, aku juga ngerasain ada di fase di mana aku takut menerima fakta bahwa adekku udah nggak ada. Ada perasaan takut di dalam hati yang tiba-tiba muncul, dan itu juga ada di dalam pikiran, dan aku coba untuk menolak bahwa enggak. Tapi itu ada perasaan takut di dalamnya. Pada saat itu aku benar-benar ada
merasakan ketakutan kehilangan. Dan aku sendiri nggak bisa mengendalikan perasaan itu. Aku nggak bisa mengendalikan rasa yang sedang aku alami, bahwa aku takut kehilangan, bahwa adikku itu memang sudah berpulang ke Tuhan. Dan itu ketakutan yang baru pertama kali aku rasakan dalam hidup. Yang berikut, aku juga ada di mana fase mulai coba menangis. Di fase ini, pada saat itu, di dalam otakku itu, mungkin kalau aku bisa menganalogikannya seperti ada kabel di dalam, mungkin seperti semuanya udah pada tegang. Dan aku coba mulai menangis, meneteskan air mata. Tapi itu rasanya berat banget. Air mata keluar itu berasa sakit banget. Pertama kali aku ngerasain menangis dan sakit air mata itu jatuh. Aku ada di dalam fase itu. Aku ngerasa bahwa setiap tetesan air mata yang jatuh itu ada rasa sakitnya. Aku nggak bisa menggambarkan apakah sakit itu di bagian mata atau di hati. Aku susah saat itu untuk mengetahui di mana rasa sakit itu. Yang pastinya yang aku tahu, setiap kali ada air mata yang menetes, itu ada rasa sakit yang begitu luar biasa. Dan aku benar-benar pada saat itu coba mulai menangis. Tapi bukan menangis yang seperti respon anggota keluargaku yang lain. Aku hanya menangis seperti orang yang mungkin menangis biasa, tetapi ada rasa sakit yang turut keluar beriringan dengan air mata yang menetes itu. Dan setelah kekalutan, setelah aku menyaksikan banyak orang mulai datang untuk melayat, setelah aku tahu fakta bahwa keluarga besar mengetahui, famili handai tolan, teman mulai tahu bahwa dia benar-benar sudah tidak ada. Saya akhirnya ada pada fase di mana menangis sejadi-jadinya. Di fase ini aku ingat bahwa pada hari itu aku menangis sekitar 2 jam lebih tanpa henti. Aku menangis dengan suara yang begitu keras, dengan suara yang begitu kencang, seolah-olah seluruh tenaga yang ada dalam diriku tuh aku forsilkan hanya untuk nangis. Dan itu berlangsung selama 2 jam. Ada tanteku yang aku ingat pada saat itu coba datang untuk menendangkan aku. Aku benar-benar marah pada saat itu dan aku mendorong tubuh tanteku itu. Aku peluk kaki mamaku. Aku nangis sejadi-jadinya. Aku berteriak histeris. Mungkin sekitar 2 jam itu berlangsung. Dan setelah seperti udah gak ada tenaga dalam diriku, aku ngerasa kayak di dalam otakku saraf-sarafnya mulai berfungsi kembali. Karena sebelumnya itu kayak semuanya tegang, bahuku rasanya berat banget, kayak seluruh saraf dalam tubuhku itu semuanya tegang. Tapi setelah aku nangis sekeras-kerasnya, aku merasakan bahwa aku mulai lebih tenang. Otakku mulai bisa berfungsi lagi. Aku mulai rasa badanku seperti darahnya mulai mengalir kembali. Yang berikut setelah aku menangis yang begitu keras, aku ada di fase coba ikhlas.
Ini susah banget aku jelasin karena saat itu aku ngerasa aku harus ikhlas karena memang dia udah gak ada. Tetapi di dalam dasar hati aku yang paling dalam, aku marah banget sama Tuhan. Aku marah banget. Itu kayak aku punya sesuatu benda di tanganku yang aku genggam dan aku pengen lepas. Tapi aku seperti pengen lepas. Tapi sebenarnya aku marah. Aku melepas dia bukan untuk merelahkan. Tapi aku hanya melepas dalam dendam, dalam kemarahan yang luar biasa. Kemarahanku pada saat itu alamatnya satu. Aku marah sama Tuhan. Saat itu aku gak bisa kendalikan rasa marahku. Aku benar-benar marah sama Tuhan. Dia orang yang terlalu baik. Orang yang punya hati dengan begitu luar biasa melayani orang-orang lain. Kenapa Allah mengambilnya begitu cepat? Jadi ketika mendengar firman, ketika aku mendengar orang-orang berdoa, aku begitu marah. Kemarahanku itu benar-benar keluar dari hati yang paling dalam. Aku marah sama Tuhan. Dan aku terus tanya dari dalam hati, kenapa Tuhan? Kenapa terlalu cepat? Kenapa saat ini gak ada mujizat? Kenapa yang aku pernah baca di dalam Alkitab, Engkau membangkitkan orang mati, tapi kenapa kali ini gak ada? Kenapa gak Kau nyatakan? Kenapa Kau gak buat peristiwa ini terjadi untuk jadi kesaksian buat orang lain? Itu terus berdengung di dalam hati. Dan selama aku masih melihat adekku terbaring kaku sampai hari pemakamannya, kemarahan yang ada di dalam hatiku gak bisa aku kendalikan. Aku gak bisa marah pada siapapun di dunia ini selain sama Tuhan, karena aku tahu bahwa nafas hidup ada di tangan Tuhan. Jadi dia pribadi yang layak menerima marahnya aku. Kenapa gak tambahin umur hidupnya? Kenapa Kau begitu cepat ngambil nafasnya? Kenapa gak biarin dulu nafas itu tetap ada dalam tubuhnya biar dia terus ada? Dan aku benar-benar ada di fase ini. Aku gak tahu berapa banyak orang yang ketika kehilangan orang yang dia cintai, dia marah sama Tuhan. Aku gak tahu. Tapi aku juga pernah dengar bahwa ada orang yang melakukan hal itu, di mana mereka marah ketika kehilangan orang yang mereka cintai. Mereka marahnya sama Tuhan. Dan aku mengalami hal itu. Aku ada di fase di mana aku benar-benar menolak hal yang berbau rohani. Aku benar-benar menolak. Bukan karena aku gak percaya lagi tentang hal-hal rohani, tetapi aku marah kepada pribadi yang melakukan hal rohani tersebut. Aku marah kepada Tuhan. Dan aku harus jujur bahwa itu bertahan begitu lama di dalam diriku. Yang berikut, aku juga ada di fase di mana aku gak bisa tidur. Mungkin ini karena tekanan mental atau shock dan yang lain, aku gak terlalu memahaminya. Tapi aku ada di minggu-minggu di mana aku gak bisa tidur. Aku tidur paling lama itu setengah jam. Setelah itu aku benar-benar udah sadar lagi dan gak bisa tidur. Aku melewati bulan pertama saat kepergian adekku itu, aku melewati hari-hari yang sangat berat. Karena aku gak bisa lagi merasakan yang orang normal lain rasakan, yaitu tidur dengan nyenyak. Aku gak rasakan itu. Aku ada di hari-hari yang sangat berat pada saat itu karena aku hanya bisa tidur di malam hari itu paling lama setengah jam. Lalu aku bangun dan aku berjalan-jalan di dalam rumah, memastikan seisi rumah
ada. Aku ada di dalam fase itu. Aku benar-benar saat itu kehilangan anugerah yang Tuhan kasih buat manusia untuk beristirahat. Aku benar-benar kehilangan. Waktu bulan pertama dan kedua saya harus tidur di antara kedua orang tua saya. Mereka terus harus menjaga saya waktu saya bilang saya mau tidur. Saya ada di antara mereka berdua. Mereka berdua harus memegang tangan saya. Dan saya nggak bisa tidur dengan balik ke kiri, balik ke kanan, nggak bisa. Sayanya kalau tidur telentang ya sudah kayak gitu. Nanti sampai sadar. Nanti saya bangun lagi, beberapa jam kemudian baru saya tidur lagi. Jadi saya benar-benar menderita pada saat itu. Dalam waktu setelah kepergian adik saya itu, saya merasa ada di dalam masa yang sangat berat, khususnya malam hari. Karena saya nggak bisa tidur. Saat itu saya meninggalkan kamar saya beberapa bulan. Saya nggak bisa tidur di kamar saya. Saya harus tidur di kamar papa dan mama saya. Saya harus ada di antara mereka. Mereka harus menggenggam tangan saya. Kalau tidak, mereka harus, lampu harus tetap nyala dan mereka harus melihat saya baru saya tidur. Itu saya rasakan beberapa bulan dan sangat menderita. Sangat menderita. Saat itu saya masih ada di dalam diri saya tangisan yang belum tertumpah dengan jelas. Jadi saya benar-benar masih menahan emosi kesedihan itu, masih menahan dalam diri saya. Ada juga perasaan takut, perasaan marah yang berkecamuk, lalu juga campuran shock, kehilangan, menyebabkan saya nggak bisa tidur. Saya juga ada di fase di mana di bulan-bulan pertama sampai bulan ketiga, saya ngerasa sesak nafas, rasa nyeri di dada setiap kali menarik nafas. Saya merasa bahwa ada sesuatu yang tersumbat di saluran pernafasan saya, dan itu benar-benar buat saya sulit bernafas. Jadi di bulan awal kepergian adik saya itu terlalu luar biasa, saya ngerasain nyeri di bagian dada saya saat menarik nafas. Sampai bulan kedua mulai agak sedikit berkurang. Lalu bulan ketiga saya pun masih merasakan hal itu. Saya benar-benar merasa begitu menderita. Setiap kali harus menarik nafas, rasa nyeri itu ada. Setiap kali saya menarik nafas, rasa sesak itu ada. Dan kadang-kadang saya harus berdiri hanya untuk menarik nafas. Saya khawatir kalau saya tidak berdiri dengan posisi yang baik, bisa saja saya tidak bernafas lagi. Jadi setiap kali saya merasakan hal itu, saya harus ambil waktu untuk berdiri dan menarik nafas dengan pelan lalu menghembuskannya. Saya bisa menenangkan diri saya sekitar 5-10 menit. Menarik nafas, menghembuskannya. Menarik, menghembuskannya dengan perlahan-lahan. Karena rasanya nyerinya luar biasa, sakit ada di dada saya. Yang berikut, yang saya rasakan adalah saya merasakan memori tentang almarhum. Cuplikan-cuplikan kebersamaan itu datang silih berganti memenuhi pikiran. Dan datang silih berganti di dalam pikiran saya. Setiap kali saya mau merem, seperti saya melihat cuplikan-cuplikan almarhum. Dan itu menyiksa banget. Secara khusus ketika malam hari.
saya dihantui dengan cuplikan-cuplikan, entah imajinasi atau gambaran tentang dia, seolah-olah begitu nyata. Dan itu hal yang sangat berat. Di samping itu juga saya bisa merasakan bahwa ada rasa bersalah di dalam hati. Rasa bersalah ini ada karena saya merasa seharusnya saya menjaga dia lebih baik lagi. Seharusnya saya lebih hati-hati menjaga dia. Seharusnya saya menjadi kakak yang memproteksi adik saya. Perasaan bersalah itu ada. Jadi itu benar-benar membuat saya tersiksa. Salah satu hal yang besar yang saya rasakan dengan jelas terjadi di masa duka ini adalah saya kehilangan self-image saya. Saya kehilangan self-confidence saya. Saya kehilangan rasa percaya diri saya yang saya punya selama ini. Saya rasa kehilangan gambar diri yang saya punya selama ini. Saya karena seperti kolaborasi antara rasa bersalah dan kepergian dia yang begitu tiba-tiba, dan ya semua hal yang menjadi tanda tanya itu seperti menghantam self-image saya dan menghantam kepercayaan diri saya, sehingga seolah-olah saya nggak becus dalam menjaga keluarga saya, nggak becus dalam menjaga adik saya. Jadi dia bisa mengalami sakit yang sepele tetapi kemudian meninggal, dan itu benar-benar hilang dari dalam diri saya. Saya benar-benar tidak percaya diri. Saya benar-benar kehilangan hal itu. Dan yang terakhir, ini masih terjadi sampai hari ini. Saya menjadi orang yang posesif. Saya benar-benar takut kehilangan anggota keluarga saya yang lain. Setiap malam saya bangun dan saya ngecek semua orang di rumah. Saya selalu bilang sama mereka, jangan mengunci pintu kamar kalian. Saya setiap malam sampai hari ini masih mengunjungi setiap kamar di rumah saya untuk memastikan orang-orang yang ada di dalam kamar itu masih bernafas. Kadang-kadang saya kalau sudah duluan tidur, saya bisa bangun hanya untuk ngecek semua pintu terkunci dengan baik. Pintu-pintu utama rumah kami terkunci dengan baik, dan saya menyalakan lampu, ngecek setiap orang-orang yang ada di dalam kamar. Saya melihat mereka dengan teliti. Mereka masih menarik napas dengan normal. Kalau di siang hari saya selalu benar-benar ekstra hati-hati, mengingatkan saudara saya yang lain untuk hati-hati. Saya selalu menjadi reminder, mengingatkan mereka untuk hati-hati. Saya nggak tahu apakah semua yang saya rasakan ini adalah hal yang normal ketika seseorang merasakan kedukaan. Saya nggak tahu. Tapi ini yang saya rasakan, dan saya pengen bagikan buat kalian untuk juga lebih berempati dengan orang-orang yang
kalian kenal, yang mungkin orang dekat kalian yang sedang berduka. Karena dampaknya bukan hanya air mata, bukan hanya rasa sedih atau tangisan yang mereka punya atau mereka perlihatkan, tetapi ada hal-hal lain yang mereka rasakan yang begitu sulit, dan itu mereka harus berjuang. Jadi buat kita yang normal, kita harus lebih empati sama mereka, kita harus lebih care sama mereka. Kalau kita bisa luangkan waktu untuk mereka, karena mereka berjuang untuk keluar dari rasa duka itu. Dan mereka ada dalam persoalan-persoalan lain yang susah untuk mereka tolong diri mereka sendiri. Sama seperti saya pun begitu susah untuk menolong diri saya sendiri. Di video saya berikutnya, saya akan bercerita apa yang saya lakukan untuk saya bisa merasakan recovery atau pemulihan. Karena itu, kalau kamu belum subscribe, silakan subscribe, silakan tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan apa yang akan aku ceritakan di video berikutnya. Terima kasih.